Setiap sekolah punya cerita, dan di MTS Muhammadiyah Sukarame, cerita itu dimulai dari sebuah halaman sekolah yang gersang, minim tanaman, panas, dan jauh dari kata asri. Tapi siapa sangka, dari tempat inilah lahir sebuah gerakan kecil yang membawa perubahan besar. Kami memilih MTS Muhammadiyah Sukarame bukan tanpa alasan. Sekolah ini dikenal aktif, religius, dan penuh energi positif. Tetapi ketika kami turun langsung, kami menemukan tantangan yang sangat jelas di depan mata. Lingkungan sekolah yang hampir tanpa penghijauan. Pot tanaman dibiarkan kosong, beberapa tanaman layu tak terawat. Bahkan, sebagian siswa tidak sadar bahwa kebiasaan harian mereka seperti mencabut tanaman atau menyiram dengan air berwarna membuat tanaman cepat mati. Dari sinilah kami sadar, sekolah ini bukan hanya butuh tanaman, tapi juga butuh edukasi, pembiasaan, dan gerakan bersama. Masalah sosial di sekolah ini tampak dari lingkungan yang gersang, lahan terlalu panas, banyak pot kosong, dan tanaman yang rusak serta tidak terawat. Masalah ini bukan sekedar lingkungan tidak hijau. Masalah ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendidikan lingkungan yang lebih praktis dan dekat dengan kehidupan siswa. Kami pun duduk bersama pihak madrasah. Kami mendiskusikan kondisi di lapangan, kebutuhan sekolah, serta harapan mereka terhadap lingkungan belajar yang lebih sehat. Dari proses mendengar dan memahami itulah program ini lahir, Pelita Green School, Pelajar Lestarikan Tanaman. Program ini bukan hanya tentang menanam, tapi tentang proses belajar, rasa memiliki, dan membangun budaya peduli lingkungan. Di minggu pertama, kami melakukan observasi menyeluruh. Kami mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan penghijauan, menganalisis kondisi tanaman lama, dan memetakan perilaku siswa terhadap lingkungan. Audiensi dilakukan agar sekolah memahami jalannya program, sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah kerjasama, bukan sekedar proyek mahasiswa. Dukungan sekolah membuat kami yakin perubahan bisa dimulai dari sini. Pada minggu kedua, kami mengumpulkan para siswa untuk sosialisasi. Kami menjelaskan mengapa lingkungan hijau itu penting, kesalahan umum dalam merawat tanaman, teknik dasar menanam, dan cara menyiram, memupuk, dan menjaga tanaman tetap hidup. Yang membuat kami bahagia adalah antusiasme siswa. Mereka bertanya, bercerita, bahkan tertawa bersama. Di momen ini, terlihat bahwa siswa sebenarnya peduli. Mereka hanya belum mendapatkan ilmunya saja. Minggu ketiga adalah inti kegiatan ini, yaitu praktik menanam. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil, mereka belajar menggemburkan tanah, memasukkan bibit, menepuk tanah dengan lembut, dan menyiram dengan teknik yang benar. Beberapa siswa awalnya canggung, tapi lama-lama mereka terlihat bangga dengan tanaman yang mereka tanam. Disinilah nilai penting itu muncul, rasa memiliki. Ketika mereka menanam sendiri, mereka merasa bertanggung jawab menjaga kehidupan kecil itu. Kegiatan ini tidak berhenti setelah menanam. Kami kembali ke sekolah untuk memantau. Kami mengecek kelembapan tanah, kondisi daun, pot yang kosong, dan keaktifan siswa dalam perawatan. Kami juga melakukan monitoring melalui grup chat yang telah dibuat bersama para siswa. Perubahan terlihat jelas, tanaman lebih banyak hidup daripada mati, siswa mulai menjaga area hijau, mereka bahkan mengirim update video tanaman melalui grup monitoring. Ini menandakan bahwa edukasi tidak sia-sia, ada perubahan perilaku nyata. Setelah itu, kami melakukan evaluasi berupa post-test menunjukkan peningkatan pemahaman siswa. Dari wawancara guru memperlihatkan bahwa perilaku siswa mulai berubah. Ada yang bercerita bahwa sekarang mereka menegur temannya yang mencoba merusak tanaman. Ada yang bilang mereka jadi terbiasa menyiram di pagi hari. Di akhir kegiatan, kami memberikan apresiasi untuk siswa dan pihak sekolah yang telah berpartisipasi aktif.
Secara sosiologi, program ini membawa dampak penting. Pertama, pembentukan norma baru. Melalui social learning theory, siswa meniru perilaku positif dan menjadikannya kebiasaan baru. Kedua, penguatan modal sosial. Kerja kelompok membangun bonding antar siswa dan linking dengan pihak eksternal. Ketiga, fungsi sekolah sebagai sistem sosial. Menurut Parsons, sekolah tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai dan pola perilaku. Melalui program ini, sekolah menjalankan fungsi itu, menjaga norma peduli lingkungan. Setelah program selesai, keberlanjutan tidak kami serahkan begitu saja. Estafet dijalankan oleh IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, guru pendamping, dan siswa dalam sistem piket. Mereka bertugas menyiram, mengecek kondisi tanaman, menambah tanaman baru, dan melakukan penanaman rutin setiap bulan. Sekolah kini memiliki jadwal piket penyiraman, monitoring berkala, kegiatan penanaman bulanan, integrasi nilai peduli lingkungan dalam budaya sekolah. Dengan sistem ini, Pelita Green School tidak lagi menjadi program sementara. Ia berubah menjadi budaya sekolah, sebuah kebiasaan yang terus tumbuh bersama siswa. Dari halaman yang gersang menjadi taman kecil yang hidup, dari siswa yang tak peduli menjadi generasi yang memahami arti merawat lingkungan. Inilah Pelita Green School, perubahan kecil tetapi penuh makna, karena merawat tanaman bukan hanya soal tanah dan air, tetapi soal merawat karakter, kesadaran, dan masa depan.